Teman-teman, kita akan membahas hukum lagi kali ini tentang otopsi dan visum. Ya, sering kita dengar penyidik melakukan otopsi atau visum. Nah, apa itu? Makhluk apa itu? Otopsi itu adalah pemeriksaan medis terhadap tubuh dan organ seseorang yang telah meninggal dunia secara keseluruhan, ya. Itulah dia otopsi. Nah, untuk apa dilakukan otopsi? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab dan cara orang tersebut meninggal. Lalu berapa lama dilakukan otopsi? Otopsi itu tidak lama, teman-temannya, paling 1 sampai 2 jam. Tapi untuk mengetahui hasilnya bisa sampai berminggu-minggu, ya, karena perlu observasi. Lalu siapa yang berhak melakukan otopsi? Yang melakukan otopsi tentunya dokter forensik, ya, atas permintaan, ya, apa permintaan nih? Yang pertama penyidik, itu diatur di KUHP pasal 133, 134, 135. Kemudian hakim, ya, pasal 180. Lalu apa bedanya otopsi dengan visum? Kalau visum itu dilakukan pemeriksaan itu di luar tubuh, teman-teman, ya. Jadi yang diperiksa itu bagian luarnya. Itu bisa dilakukan pada mereka yang masih hidup, ya, ataupun yang sudah meninggal. Namun kalau otopsi hanya dilakukan terhadap mereka yang sudah meninggal dan dilakukan secara menyeluruh, bagian dalam juga diperiksa. Tadi tujuannya sudah jelas, untuk mengetahui penyebab dan cara orang tersebut meninggal. Nah, kemudian apakah ada biaya? Ada, teman-teman. Itu antara 15 jutaan, ya, 15 juta sampai 20 jutaan itu biayanya biasanya, ya. Lalu siapa yang menanggung biayanya? Nah, kalau kita berpatokan kepada undang-undang, di dalam pasal 136 KUHP disebutkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan atau penyidikan itu ditanggung oleh negara. Begitu, ya. Jadi kembali kepada otopsi tadi itu dilakukan untuk mengetahui dan bagaimana cara orang tersebut meninggal. Biasanya dilakukan terhadap orang yang meninggal secara tidak wajar, ya, permintaan oleh penyidik. Jadi untuk mengungkap suatu perkara pembunuhan misalnya, seperti itu. Tapi saya ulangi lagi, teman-teman, otopsi ini sifatnya hanya untuk mengetahui penyebab orang tersebut meninggal dan cara bagaimana. Itu saja. Karena kalau kita bicara hukum, khususnya perkara pembunuhan, itu kan harus dipastikan penyebab dia meninggal itu karena terbunuh. Nah, lalu kita kaitkanlah hasil otopsi tadi dengan hal yang dialaminya, ya, misalnya pemukulan kah, penembakan, penusukan. Nah, apakah sesuai dengan hasil otopsi tadi? Kira-kira begitu. Jadi untuk meyakinkan hakim bahwa memang telah terjadi pembunuhan yang mengakibatkan si korban itu meninggal. Itu saja fungsinya otopsi itu. Atau visum, nah, sama juga, tapi visum hanya bagian luar saja, ya, biasanya dilakukan terhadap orang yang masih hidup. Misalnya dalam perkara penganiayaan, ya, atau misalnya pencabulan. Begitu, ya, mudah-mudahan bermanfaat.